Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Asril Hidayat. Kembali kami akan mengabarkan tentang perkembangan terbaru seleksi CASN di tahun 2021. Ini tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang baru saja terbit di tahun 2021 ini, dan ini merupakan kebijakan yang menjadi dasar pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahun 2021 untuk jabatan fungsional guru. Sebelum kita ke pembahasan selengkapnya, bagi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan jangan lupa bantu kami dengan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih. Kita pahami bahwa seleksi P3K di tahun 2021 untuk formasi guru ya, guru atau CASN P3K guru ini belum dibuka, lagi-lagi belum dibuka. Tetapi ada kabar gembira dengan terbitnya Permen Pan RB ini, artinya tidak akan lama lagi seleksi ataupun rekrutmen P3K di tahun 2021 untuk jabatan fungsional guru akan segera dibuka. Ini akan saya bacakan tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021. Ini tentangnya adalah pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Jadi ini adalah Permen Pan RB yang nantinya menjadi dasar tadi ya, yang saya sudah sebutkan di awal. Nah, kita coba cermati surat ini. Peraturan ini, kita langsung menuju ke hal yang kita anggap penting ya. Untuk ketentuan umum tidak usah, kita scroll ke bawah, kita coba cari pasal 2 untuk persyaratan pelamar. Nah, ini untuk persyaratan pelamar ini sudah kita bahas di banyak video ya, tentang pelamar yang dapat melamar ada 4 ya. Ini sudah final ya. TH kedua, guru non ASN yang terdapat di Dapodik, dan guru swasta terdaftar di Dapodik dan lulusan PMG. Ini kita lewati. Kemudian di pasal bab 3 Panselnas dan tahapan pengadaan ini kita juga lewati. Nanti Bapak dan Ibu guru teman-teman bisa lihat di download ya Permen Pan ini di website resminya Kemenpan RB. Kita scroll ke bawah. Nah, di bab yang sebentar, bab kelima kita coba lihat ya di pengumuman lowongan. Jadi pengumuman lowongan ini nanti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 huruf B, dilakukan personal berdasarkan kebutuhan yang disampaikan panitia penyelaksana seleksi melalui SSC ASN ya. Nah, jadi nanti lowongan resminya nanti ada di SSC ASN. Kalau sekarang belum bisa diakses untuk fitur tersebut ya. Kemudian lowongan itu pada ayat 1 dilaksanakan paling singkat 15 hari kalender. Kemudian ini ya, untuk pengumuman lowongannya nanti memuat hal ini ya, nama jabatan dan lain-lain. Kita scroll ke bawah lagi, bagian ke-6. Nah, ini ya, pelamar dapat melamar pada satu jenis jalur kebutuhan ASN ya. Artinya kalau di tahun yang sama, di tahun anggaran yang sama, kita hanya bisa memilih ya mau ikut yang mana, seperti itu. Pasal 18 kita lewati. Nah, ini pasal 19 ada tahapan seleksi ada 2 ya. Ini juga kita sudah pernah bahas, seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Kita lanjutkan. Ini ada masa sanggah. Nah, ini untuk seleksi kompetensi ya. Ini sudah kita bahas ya. Kompetensi teknis, manajerial, dan juga sosiokultural. Kita coba lihat di bagian afirmasi nanti apakah ada tambahan atau tidak ya. Nah, ini ada di pasal 27 nilai ambang batas ya pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Jadi setiap
guru nanti harus bisa mencapai nilai ambang batas dari ketiga seleksi kompetensi teknis ya. Ambang batas teknis, kemudian jadi ada nilai ambang batas kompetensi teknis, kemudian ambang batas kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural, dan nilai ambang batas di wawancara ya. Jadi ada tiga ambang batas atau passing grade-nya ya. Teknis tersendiri, kemudian akumulatif dari ketiga manajerial dan sosiokultural 2 maksud kami. Yang kedua itu adalah kompetensi manajerial dan sosiokultural, dan satu lagi ambang batas di batas wawancara. Jadi ada 3 ini. Kemudian ini ada penambahan nilai kompetensi teknis yang kita sering sebut dengan afirmasi ya. Nah, ini di pasal 28 kompetensi teknis diberikan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut. Pelamar memiliki cerdik itu 100%. Nilai dari nilai paling tinggi kompetensi teknis ya. Ini nih ya. Ini sama seperti berita-berita sebelumnya ya. Namun di sini perlu dipastikan bahwa jabatan yang dilamar itu harus linear dengan sertifikat pendidik. Jadi banyak mungkin guru honorer yang menganggap bahwa yang penting punya cerdik, ternyata tidak, harus linear dengan jabatan ya. Kemudian pelamar yang berusia di atas 35 tahun terhitung sejak melamar berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus menerus. Sampai saat ini berdasarkan Dapodik memiliki nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi teknis juga sama ya. C. Pelamar yang menyandang disabilitas sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya itu 10%. Juga sama. Kemudian THK 2 paling singkat 3 tahun terus menerus, ini ada 10% ya. Dan dalam hal pelamar mendapat tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai huruf D secara kumulatif diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari paling tinggi kompetensi teknis 100% ya. Jadi maksimal 100%, jadi bisa dikumulatif dari jenis afirmasi tersebut. Kita coba bahas yang lain kalau ada hal yang perlu kita bahas. Nah ini ya, ini ada juga penjelasan yang sudah final tentang seleksi kompetensi. Ini dijelaskan lengkap ya. Seleksi kompetensi 1 itu maksudnya adalah seleksi tahap pertama, itu siapa saja yang bisa ikut. Kemudian ini ada juga ya pengolahan nilainya seperti apa. Sampai nanti tentang pengumuman hasil akhirnya ya. Nanti hitung-hitungannya seperti apa. Nah ini Bapak Ibu Guru bisa silahkan lebih lanjut membaca dan memahami, karena ini merupakan peraturan yang menjadi dasar ya dari seleksi CASN ya di tahun 2021. Nah sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Tetap semangat, semoga guru-guru honorer bisa menjadi ASN P3K di tahun 2021 ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.